kita sedang membicarakan tentang biaya logistik, menurut Anda apa saja sebenarnya faktor utama yang menyebabkan biaya logistik di Indonesia relatif tinggi dibandingkan dengan negara lainnya? Ya, terima kasih Mbak Safina. Berbicara tentang biaya logistik di Indonesia yang masih terus saja dikatakan cukup tinggi, saya ingin lebih awal koreksi dari pernyataan Mbak Safina bahwa sesuai dengan yang disampaikan oleh Kemenko Perekonomian bahwa saat ini tentang biaya logistik di Indonesia itu sudah 14,29%, jadi bukan 24% lagi. Berarti sebenarnya sudah cukup rendah ya? Sesuai dengan rilis yang disampaikan oleh Kemenko demikian, sungguh penuhian target pemerintah Indonesia di era sebelumnya ini sampai 2045 targetnya di kisaran 8%, sehingga lebih baik daripada negara-negara di sekitar kita. Oke, berarti sebenarnya targetnya masih jauh, tetapi angkanya sudah relatif lebih rendah. Sudah relatif semakin membaik sesuai dengan yang disampaikan oleh Kemenko Perekonomian. Sebenarnya apa yang membuat angka ini memang sudah membaik tetapi masih tinggi dari target? Ya, tentu ketika berbicara biaya logistik di Indonesia banyak faktor juga Mbak ya. Jadi salah satu penyebabnya misalnya kalau kita bicara di kiriman domestik, itu negara kita negara kepulauan yang tentu saja ketika mencapai dari satu titik ambil kepada titik antar itu memerlukan memerlukan suatu effort yang juga luar biasa. Juga adanya ketersediaan sarana pengangkut yang barangkali belum mencukupi kebutuhan yang ada, khususnya dari barang dari Indonesia Barat menuju Indonesia Timur. Kalau toh ada kadang kembalinya juga ke Indonesia Barat, itu juga barangkali tidak ada muatan yang cukup sehingga menjadi cost-nya lebih tinggi. Itu faktor yang salah satunya di kita sebagai negara kepulauan tentu juga pasti memerlukan effort yang lebih keras lagi untuk mencapai biaya logistik yang ideal, khususnya untuk di perekonomian di Indonesia. Kemudian dari sisi internasionalnya, kalau di sisi ekspor saya pikir sudah cukup baik, dalam artian ekspor itu sudah nyaris non-barrier, kecuali untuk komoditas-komoditas tertentu yang memang memerlukan atensi, ketentuan dan larangan pembatasan untuk ekspornya. Tapi untuk yang ekspor barang rumah sudah tidak menghadapi hambatan apapun. Tentu memang masih ada kos-kos lain yang barangkali perlu pertimbangan lagi untuk dimungkinkan adanya penurunan lagi. Nah kalau impor barangkali terkait dengan regulasinya, karena sekarang ada ketentuan-ketentuan dari pemerintah yang dalam tanda kutip itu nawaitunya adalah untuk menghambat alur masuk barang ke Indonesia agar bisa mempertahankan industri di dalam negeri, tentu dalam tertentu kadang-kadang menjadi hambatan tersendiri juga bagi pelaku industri di Indonesia. Kalau secara infrastruktur Bapak lihatnya seperti apa? Baik pelabuhan, jalan, bandara, Anda melihatnya seperti apa? Apakah ini juga sedikit banyak mempengaruhi harga logistik kita dalam negeri? Tentu infrastruktur merupakan salah satu faktor yang penting ketika berbicara logistik. 10 tahun terakhir saya pikir kita sama-sama memahami bahwa pemerintahan 2019-2024 telah bekerja dengan demikian keras untuk membuat infrastruktur logistik ini semakin membaik. Ketika ada tol laut, kemudian ada jalan tol yang dari lintas Jawa, itu sudah cukup membantu juga. Tentu juga itu bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi biaya logistik itu. Meskipun memang belum optimal, masih terus perlu ditingkatkan adanya perbaikan dari waktu ke waktu agar agar infrastruktur logistik semakin baik sehingga yang diharapkan oleh pemerintah dan juga pengguna jasa, pelaku usaha juga semakin membaik. Sejauh ini yang Anda lihat bagaimana regulasi pemerintah yang sudah dihadirkan, lalu birokrasi, ini sudah mempengaruhi operasional ataupun biaya logistik di Indonesia? Ya, Mbak Safina, logistik di Indonesia itu memang multi ekosistem. Multi stakeholder juga. Multi stakeholder maksud saya. Dari lembaga dan pemerintahnya saya bisa katakan bahwa dari Kementerian Perhubungan, sisi transportasi, kemudian dari sisi perdagangan ada pergudangan, kemudian regulasi ekspor impor juga di sana. Kemudian dari sisi Kementerian Keuangan terkait dengan ekspor dan impor, bea cukai juga mempengaruhi juga. Kemudian jangan juga salah bahwa salah satu pelaku logistik di Indonesia ini adalah yang industri pos. Industri pos dalam KBL, industri kurir dalam KBL 53201, 53202 itu juga satu pelaku logistik. Di mana kementerian itu di bawah Kominfo, Komdigi sekarang ini. Tadinya Kominfo, sekarang di era yang pemerintahan Pak Prabowo ini menjadi
komunikasi dan digital. Jadi ada yang kurir company itu juga logistik, kemudian yang besar-besar seperti freight forwarder, kemudian ada pergudangan, tracking itu juga bagian-bagian yang memang saling berkaitan. Jadi memang multi stakeholder, kemudian tentu masing-masing regulator memiliki kepentingan. Nah, yang terpenting bagaimana menyatukan berbagai kepentingan itu, multi stakeholder itu menjadi satu kepentingan nasional sehingga bisa memayungi industri logistik itu semakin membaik. Oke, jadi apa Pak sebenarnya tantangan yang dihadapi oleh industri logistik di tanah air selain banyaknya stakeholder di dalam, lalu infrastruktur yang juga masih perlu banyak pembenahan, apalagi sebenarnya tantangan yang masih dihadapi oleh logistik di tanah air, Pak? Iya, dari logistik ini dari era ke era terus dibicarakan sampai saya ingat betul di era Pak Habibie juga sudah menjadi concern dari kemudian ke presiden berikutnya juga terus menjadi concern. Tentu yang paling mendesak sekarang dilakukan adalah dan juga sudah dilakukan, sudah mulai di era pemerintahan sebelumnya adanya sekarang adalah National Logistic Ecosystem, di mana dengan koordinasi antar kementerian dan lembaga itu upayanya adalah untuk menekan biaya logistik seoptimal mungkin. Kemudian juga adanya dari sisi Kementerian Keuangan misalnya, dari Bea Cukai, proses redundant dokumen sudah tidak lagi. Perizinan sekarang juga melalui OSS, jadi single submission. Ini kan semua perkara birokrasi berarti? Tidak semuanya birokrasi juga, tentu juga diperlukan juga para pelaku industri untuk menyesuaikan perkembangan yang ada tentunya. Tuntutan customer juga menjadi bagian penting juga. Kemudian kesiapan pelaku juga menjadi penting tentunya. Jadi perkembangan dari regulasi juga satu hal, tapi juga kesiapan industri dan juga kesiapan pelaku logistik juga harus menjadi satu hal tantangan juga. Dari sisi SDM-nya juga. Terbukti dari Logistik Performance Index Indonesia justru di era 2018 kita di posisi 46, kemudian di 2003 kita justru turun menjadi 63. Salah satu tantangan di sana justru malah di sisi SDM. Dari bea cukai baik, dari dokumentasi juga baik, kemudian dari infrastruktur juga meningkat. Tapi dari sisi SDM justru malah turun. Jadi salah satu tantangan adalah bagaimana membuat SDM Indonesia di logistik semakin baik.